Kalau misalnya di Indonesia, oke, ada kasus besar gitu yang kemudian orang yang selama ini kita anggap baik gitu kan. Terus ada satu kasus, ini kan sebenarnya aku senangnya gitu. Berkaca dari PDD, oke, kita nggak tahu kan Beyonce dulu kayak apa. Betul. Nah, kalau kemudian nanti kita bawa ke gaya hidup di Indonesia gitu, terutama yang di kota-kota besar gitu. Nah, makanya ada Jakarta Undercover. Itu topeng-topeng yang pengen gue bongkar gitu. So, gue juga pengen ini juga bang, ngasih ngasih peluang untuk orang lain untuk bertanya. Mas Dana mau nanya apa mas? Ada hal yang menarik mas? Yang ingin tanya tentang PDD ya pastinya. Lebih ke arah fenomena di Indonesia sih mas. Di Indo tuh industri musik tuh atau industri entertainment apakah punya the dark side industri musik kali ya? Gue percaya ada sisi gelap itu, seperti yang gue tadi udah bilang, cuman detail tapi nggak segila PDD sih. Bahwa tadi sempat gue sebutkan misalnya, kita tahu lah misalnya kalau di industri hiburan musik terutama kan kita tahu yang berkuasa itu siapa-siapa aja, kan kita tahu gitu. Tapi sampai sejauh ini kan dalam tanda kutip kan belum ada yang kasus besar banget yang kemudian itu terungkap kan. Iya. Tapi gue percaya juga nggak bakal, kalaupun ada juga sifatnya lebih ke percikan-percikan gitulah, bukan kok yang sebesar PDD gitu yang udah sampai dia punya kerajaan. Kerajaannya itu nggak cuma kerajaan satu sisi dia punya kerajaan bisnis di musik, tapi juga dia punya kerajaan pesta gitu kan gitu. Nah kalau di kita sih belum ada seperti itu. Tapi yang menarik menurut saya adalah justru entertainment yang bukan musik yang kemudian memang punya kerajaan tersendiri. Namanya sex entertainment itu di Jakarta terutama dan kota-kota besar lainnya lah kayak Medan, Surabaya, Bandung gitu. Walaupun mungkin itu levelnya juga masih jauh di bawah Jakarta lah gitu. Tapi artinya kayak potret Jakarta itu justru punya sex entertainment sendiri untuk jadi nggak usah sadar atau nggak suka banyak yang memang masyarakat di Jakarta ya itu memang gaya hidupnya salah satunya adalah sex entertainment. Ya udah biasa lah misalnya kalau kan dulu kan kita sering kesebut misalnya lu bisa entertain siapa gitu kan kalau lulus misalnya habis lolos proyek apa gitu. Entertain tuh masuknya di ujungnya pasti ada seksnya. Kebanyakan ya. Kalau cuma makan-makan doang ya berarti itu imut entertainment. Kalau seks entertainment pasti amit-amit entertainment gitu. Aduh. Tapi gitulah kalau mau dibawa seperti itu. Artinya kalau apple to apple-nya mungkin nggak ada ya di Indonesia jauh gitu. Apalagi di musik gitu. Tapi kalau secara perilaku apa yang dilakuin PDD di kita mah banyak gitu. Orang yang kemudian misalnya punya meng-create party-party gokil, kita ada. Dari sendiri sampai ada IO-nya, ada. Tempat hiburan malam yang punya menu-menu gokil, ada. Yang kita sebut sebagai one-stop sextainment. One-stop sextainment. Lantai satunya party disco gitu kan. Hura-hura. Jam berapa? Misalnya kan ada tuh, lengkap tuh mulai partinya ada live show-nya, juga joget nggak pakai baju, terus ada atraksi sampai atraksi ML dan sebagainya. Lantai sekaligus di lantai satu itu misalnya sebagai ajang untuk window shopping, memilih kontestan gitu. Lantai 2-nya karaoke plus, lantai 3-nya pizza plus, lantai 4-nya apa lagi sampai lantai berapa gitu. Itu di Jakarta ada gitu. Bagaimana kemudian tumbuh subur tempat yang bernama One Stop Sextainment. Menunya supermarket seks. Nah, berarti bisa dikatakan mungkin memang nggak segila separa Amerika kali ya di Indonesia. Tapi apa yang di Amerika pun ada. Lu pernah ke Amerika nggak sih? Lu pernah ke sana nggak? Gue operasi otak. Tapi nggak pernah ngerasain partinya ya di sana ya? Anjing gue masih kecil gila. Gila ya, gue masih kecil.
Gila. Menurut gua ya di sana tuh malah, kalau menurut gua ya secara industri ya biasa aja loh. Iya ya. Biasa aja. Artinya nggak biasa juga lah. Maksudnya artinya gini. Buat mungkin di mereka mungkin Artinya biasa. kita kan? nggak kalah. Misalnya Jakarta itu kalau secara sex entertainment dibanding misalnya di Amerika, sebetulnya kotanya di mana gitu lah ya. Kita nggak ada judi aja. Yang Ya. kelihatan. Iya. Yang kelihatan kayak kasinonya gitu kan. Iya, Tapi ya, kalau memang ada. yang berbau sex entertainment, Jakarta tuh nggak kalah kok sama misalnya mau sebutlah Las Vegas misalnya gitu, atau New York atau mana gitu. Kebetulan gue pernah jalan beberapa kali lah gitu, tapi ya biasa aja sih. Maksudnya bukan biasa itu dalam arti ya kita nggak kalah sama mereka gitu dari sisi sex entertainment-nya gitu. Belanda gitu orang sering sebut gokil gitu kata. Ya dalam beberapa hal ya kita nggak kalah gitu. Iya. Gue pernah bikin perbandingannya itu di buku Jakarta Undercover 4. Berarti lu sempat ke Belanda juga atau gimana? Ke Belanda, tapi udah lama itu. Amerika juga ini. Amerika juga waktu itu memang masih imut-imut sebenarnya. Oh. Bukan yang amit-amit kayak ini. Sekarang kayak PDD ya. Siapa? Guanya bukan. Bukan, maksudnya di zaman dulunya mungkin nggak separah. Tapi kalau iya kalau di sana kan lebih ke datang ke tempat hiburannya gitu kan. Iya. Jadi kalaupun misalnya dan itu juga bukan acara underground juga di sana ya. bukan. Kalau di sini kan jadi underground, right? Iya. Tapi di Jerman juga seru tuh dulu. Setuju nggak kalau Indonesia ada yang nggak maksudnya setuju nggak kalau Indonesia itu hal itu tidak di underground lagi? Ya gimana caranya? Iya sih. Nggak kalau misalkan gue nanya setuju atau tidak Kalau aja gue loh. setuju malah cuma dibikin ini aja. Kalau dipajekin, Ya. kalau emang mau seriusan ya, satu dipajak. Ini kalau ya teman-teman kalau, emang kalau boleh kalaupun mau dibikin gitu satu dipajekin. Kedua bikin aja kota dosa. Jadi orang tahu kan Sin City gitu kan, kota dosa. Jadi orang datang tuh udah psikologis dulu kan gitu, anjir gitu kan. Kalau sekarang kan enggak, sekarang tumpah ruah di mana-mana. Iya. Sekarang kesebar di semua sudut. Dari mulai kita sebut aja lah klub one stop sextainment, panti pijat, spa plus, hotel plus, karaoke plus. Belum lagi yang penthouse plus, rumah-rumah cinta plus, banyak banget sekarang. Artinya kan kita selalu nyebutnya kan kalau lokalisasi gitu kan. Yang kita tahu lokalisasi dulu Keramat Tunggak misalnya gitu kan, Doli gitu. Padahal yang namanya lokalisasi itu harusnya tidak hanya yang kelihatan itu gitu. Dia juga harus berlaku buat yang selama ini mereka pakai topeng. Bisnisnya karaoke tapi dalamnya partinya minta ampun. Dalamnya ada sushimi, ada sushi girl itu, dalamnya ada LC yang bisa open party, gitu-gitu. Iya. Itu kalau mau dikupas lebih jauh kan panjang dan bagaimana kemudian memang orang yang punya gaya hidup hedon itu pengen mencapai kesenangan dan kepuasan tanpa batas itu, sekarang mereka bisa merayakannya dengan leluasa di Jakarta gitu. Mau bentuk kayak apa ada semua gitu. Mau yang levelnya X1 ada, level X2 ada, level over X3 ada, level overdosis juga ada. Nah ini kenapa aku dari kemarin semangat ngebahas ini karena dan ini kalau menjadi topeng sampai hari ini. Iya. Ini gaya hidup yang kalau gaya hidup yang cuman doyan belanja gitu ya itu kelihatan kan gitu biasa gitu kan ya lu paling shopaholic gitu kan flexing paling kan gitu kan itu banyak yang kelihatan dan ketahuan kan beberapa korupsi gitu kan gitu tapi ini gaya hidup yang secara yang larinya itu overdosis dalam hal perilaku seks. Iya. Kan nggak mungkin flexing juga. Itu namanya membuka aib ya kalau flexing seks ya. Itu dia. Karena ternyata orang lebih suka bersembunyi di balik topeng-topeng manisnya gitu. Nah, ya itu aja sih yang kenapa akhirnya artinya buat gua adalah
kasus PDD itu menjadi kayak ini. Oh, bisa jadi emang dia katanya buram hitam bahkan gitu ya. Tapi itu kayak menjadi apa ya, kunci pembuka gitu loh, bahwa satu sisi ya, ini sisi positifnya ya. Kemudian orang kan jadi aware gitu. Gila, kita seperti di Indonesia ada nggak kayak gini? Orang jadi bertanya kan. Iya. Oh, Setuju. partinya kayak apa? Oh, di kita sama kayak gue dulu bikin orang undercover pertama, gue bikin pesta underground itu, yang orgy itu, kan orang nggak percaya. Oh, bohong lu MK gitu kan gitu. Gue iya, lu ngarang, lu fantasi lu, jadi kayak gitu. Maka begitu sekarang kebuka gitu, gue jadi senyum-senyum sendiri kan. Itu mah udah 10 tahun yang lalu, bos gitu. Jadi kalau sekarang akhirnya orang mulai kebuka pelan-pelan kan gitu. Apa yang dulu mungkin orang bilang ini hanya fantasi, karangan di luar batas normal, ternyata kejadian beneran gitu. Wow, inti dari omongan ini adalah sebenarnya kalau gue nangkap juga bahwa ya kita jangan melihat keluar aja gitu, tapi di negara kita sendiri pun sebenarnya kita punya, dan jangan kayak negara orang lain keren ya, negara mungkin maybe tetangga, mungkin negara seberang apapun itu, keren ya, ternyata memang di Indonesia sendiri pun juga mempunyai hal itu, cuman sayangnya tidak ter-establish. Iya, ini jadi kita buat lebih mawas diri sih. Artinya gini, apa yang kelihatan baik-baik di depan itu belum tentu loh dalamnya baik gitu kan gitu. Apalagi entertainment kan. Entertainment itu, waduh, godaan iblisnya gede banget gitu. Bahkan kita sampai nggak sadar kadang-kadang kita udah jadi iblis. Benar kan? Kemana? Nah, itu maksudnya. Jangan-jangan nanti itu, makanya dia harus muja iblis. Jadi ngomongin satanik lagi nih kita nih. Lebih panjang lagi nih. Nanti kalau kebukti ada ini, kita ngomongin satanik itu ya. Kita undang satu perempuan itu. Temanku itu. Ya? Iya beneran. Kalau emang kebukti misalnya nanti ternyata PDD melakukan pemujaan setan gitu. Kalau terbukti gitu. Ya. Nanti kita bahas panjang lagi soal pemujaan setan, dan gua akan bawa satu narsum lagi. Bener ya? Bener. Dan ini kalau bener nih ya, kalau misalkan ini kira-kira tembus berapa penonton deh? Ini sih maunya sih gue ini kalau ini harusnya sih kalau kita iniin bagus harusnya 500.000 ke atas lah, harusnya bisa lah ya. 500.000 ke atas ya. Kalau sampai nih 500.000, bahkan 100.000 deh, misalnya 500.000, 100.000 sampai 500.000 nih ya. Kita akan bikin konten kayak gini sering gimana? Oke, boleh. Bener ya? Iya, temanya harus ini tertentu. Tematik, konspirasi lah, apa, tete bengek sebagai tete bengek kayak bahasa gue gak dia nih ngomong tete bengek emang bahasa Indonesia. Iya, memang. Emang ada tetek bengek. Itu kan masalahnya. Masa tetek bengek flu dong dia? Ini panjang lagi omongan nih. Nggak, masalahnya di zaman sekarang jarang orang dengar kata-kata tete bengek. Jarang, gue doang. Memang tahun-tahun 90-an. Iya, gue baru sadar loh kalau itu kosakata yang kalau diucapkan jadi nggak enak. Kecuali ditulis ya. So, teman-teman, thank you udah nonton video ini, dan semoga teman-teman maaf ya kalau ada kira-kira kata-kata yang kira-kira ini harus polos sih kata-katanya ya, soalnya takutnya ntar salah arti. Ya kalau ngomongnya terlalu dialusin, sopan-sopanin jadi nggak nyampe. Nggak nyampe maknanya. So, teman-teman kalau suka sama konten ini, ngerasa bermanfaat, ngerasa mendapatkan wawasan, tentunya jangan lupa like, comment, subscribe, dan pastinya ke The Big Love. Klik di situ dan silakan kasih donasi berapapun, dan thanks Mang MK. Thank you Rama. Gue panggilnya Rama aja deh. Ya udah boleh. Dadah, see you next time.